Ramadan Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya anak-anakku. Sehat semuanya ya pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Pada pagi hari ini kita akan belajar bersama mengenai zakat fitrah, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah itu? Ada yang tahu? Apa? Iya. Zakat fitrah yaitu mengeluarkan sebagian harta ya, untuk setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan, mengeluarkan sebagian hartanya. Kapan itu mengeluarkannya? Ya, diwajibkannya adalah di akhir bulan Ramadan ya. Jadi barang siapa yang menemui terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka orang tersebut diwajibkan membayar zakat fitrah. Paham? Paham ya? Nah, jadi misalkan ini ya, kelas 6. Perhatikan, misalkan ada anak ya, anak yang baru lahir, misalkan besok hari raya, misalkan ya, terus ini adalah hari terakhir bulan Ramadan. Nah, hari ini dia lahir, maka anak itu sudah berkewajiban membayar zakat fitrah. Ngerti ya? Ya. Tapi kalau ada anak kok lahirnya malam hari raya, waktu takbir itu jam 8 malam atau jam 9 malam misalnya, maka anak itu tidak berkewajiban membayar zakat fitrah. Begitu ya. Jadi apa? Dilihat pada saat sore atau terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan itu. Ngerti? Sekarang saya tanya. Misalkan ada orang yang meninggal. Ada orang yang meninggal di malam hari raya jam 12 malam gitu. Barnoto jajan bodoh, terus meninggal misalkan. Berarti dia berkewajiban bayar zakat fitrah atau tidak? Wajib, gitu. Karena dia kan menemui terbenamnya matahari pada saat maghrib tadi, gitu. Wajib berarti. Itu namanya apa? Zakat fitrah. Dasar hukumnya mana zakat fitrah itu? Di Quran banyak sekali biasanya itu wa aqimus sholata wa atuz zakah. Banyak sekali ayat seperti itu. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Zakat itu termasuk rukun iman apa rukun Islam? Rukun Islam. Yang keberapa? 4, 3. Ya, ada yang mengatakan yang keempat, ada yang mengatakan yang ketiga. Karena kadang-kadang mendahulukan zakat dulu, atau kadang-kadang ada yang mendahulukan puasanya dulu. Itu Yang pertama apa? Syahadat
sholat, zakat, puasa, haji. Ya, rukun Islam. Kembali lagi pada zakat lagi, zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang dibayarkan adalah berupa makanan pokok di daerah tersebut. Misalkan di Indonesia makanan pokoknya apa? Nasi atau beras. Berarti zakat fitrahnya berupa beras. Begitu nggih. Beda lagi nanti kalau di lain daerah, misalkan makanan pokoknya kok gandum misalkan. Berarti ya gandum itu yang dibayarkan untuk zakat fitrah. Misalkan makanan pokoknya kurma, berarti ya kurma itu yang dibayarkan. Misalkan ada lagi yang makanan pokoknya itu jagung atau susu, ya itu makanan pokok yang dibayarkan itu. Jadi tergantung di daerah itu beda-beda, ngaten nggih, beda-beda. Lah, besaran pembayarannya berapa zakat fitrah itu? Kalau dalam hitungan fikih adalah 4 mud. 4 mud yaitu mudnya pada saat Kanjeng Nabi dulu, 4 mud, atau bisa diartikan dengan 1 sok. 1 sok itu kalau ditakar secara kilo, itu adalah sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilogram. Ngerti nggih? Jadi nanti pada saat membayar zakat fitrah itu untuk ikhtiyat, untuk kehati-hatian membayarnya adalah 3 kilo lebih baik. Daripada nanti kurang, maka lebih baik lebih banyak bayarnya, 3 kilo itu lebih baik. Ngerti ya? Itu besaran zakat fitrah yang dibayarkan. Ngerti? Terus selanjutnya, siapa yang berhak menerima zakat fitrah itu? Siapa? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa? Fakir. Yang kedua miskin. 3 dalam Quran itu innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin. Amil atau orang yang mengurusi zakat. Terus malih setelah amil apa? Rikob itu budak. Budak. Terus mu'allafah. Terus ibnu sabil, orang yang berada di jalan. Maksudnya orang itu nopo dalam perjalanan dan pada saat bekalnya itu habis, itu juga berhak mendapatkan zakat fitrah. Ada lagi nanti orang-orang yang berjuang di jalan Allah, misalkan orang-orang yang mengurusi agama, bisa jadi nanti para guru, para kiai boleh menerima zakat. Sekarang coba kita perinci tadi. Yang pertama fakir. Fakir itu siapa?
fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan juga tidak mempunyai pekerjaan. Itu namanya fakir. Sehingga apa? Orang tersebut berhak menerima zakat fitrah. Yang kedua, miskin. Yang dinamakan orang miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan sebetulnya, tapi penghasilan pekerjaannya itu, hasil dari pekerjaannya itu tidak bisa mencukupi kebutuhannya dan juga kebutuhan orang-orang yang ditanggungnya, misalkan istrinya, anak-anaknya, ya, dari kebutuhan semua keluarga itu kurang dari hasil pekerjaannya, maka itu dinamakan orang miskin. Ngerti ya? Itu juga berhak menerima zakat fitrah. Terus selanjutnya apa lagi? Amil itu adalah orang yang mengurusi zakat itu, yang mengumpulkan zakat dan juga menyalurkannya. Menyalurkan pada siapa? Pada orang-orang yang ada 8 tadi, asnaf tadi, yang mustahik zakat tadi. Jadi nanti tugasnya amil, itu adalah menerima zakat itu orang-orang yang zakat di situ. Misalkan kalian pernah tahu di masjid atau di musola, di masjid kalian ya, malam hari raya itu kan membayar zakat di situ misalkan. Nah, itu yang mengurusi di situ, yang mencatat, yang menakar itu berasnya, itu dinamakan amil. Terus nanti dari amil itu mendata dari lingkungan masjid atau lingkungan desa situ siapa saja yang berhak menerima zakat, didata dulu. Yang miskin kira-kira siapa, dari RT 1 ini siapa yang miskin, dari RT 2 siapa yang fakir, dan lain sebagainya. Setelah itu baru menyalurkan zakat tadi. Ngerti ya? Terus selanjutnya apa? Rikob itu budak. Dalam artian apa? Zakat fitrah ini bisa untuk dipergunakan untuk memerdekakan budak tersebut. Zaman dulu itu ada budak begitu ya. Jadi mukatabah itu adalah budak yang bisa merdeka dengan mencicil itu apa? Jadi membayar nanti kalau sudah lunas budak itu bisa merdeka. Nah, zakat fitrah tadi bisa digunakan untuk itu. Itu dan selanjutnya sampai 8 tadi. Sampai Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan tadi loh ya, orang yang berjalan terus pekerjaannya, terus di suatu daerah kehabisan bekal, dan pada saat itu kebetulan ada zakat fitrah, maka dia juga berhak mendapatkan zakat fitrah tersebut. Ngerti ya? Nanti perinciannya asnaf yang ada 8 itu mustahik zakat itu bisa kalian pelajari di dalam pelajaran fikih ada ya, dalam fikih ada. Terus selanjutnya zakat itu pembayarannya kapan? Kapan bayar zakat itu? Ya, wajibnya membayar zakat itu adalah itu pada saat menjelang sholat Idul Fitri, itu wajib, wajib. Jadi sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri,
itu sudah membayar zakat. Membayarnya boleh dicicil. Dalam artian apa? Mulai awal Ramadan itu sudah bisa membayar zakat fitrah, sudah boleh. Hukumnya boleh membayar zakat fitrah di awal itu. Misalkan seperti sekarang ini, tanggal berapa ini? Tanggal 8 atau tanggal 9 Ramadan ini, ya, kita bayar zakat fitrah juga boleh. Ya, dan takjil namanya. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasannya membayar zakat pada saat awal atau di tengah bulan Ramadan itu diperbolehkan, dan niatnya juga ditambahi sedikit. Nawaitu an ukhrija gimana? Iya, zakatal fitri fardhon lillahi ta'ala. Itu yang biasa. Tapi kalau takjil nanti ditambah nawaitu an ukhrija ta'jila zakatal fitri. Begitu ya. Pun sampai di situ paham mengenai zakat fitrah? Kelas 6 putra Mas paham? Oh, gak sahur ini? Sahur ya? Sahur. Jam berapa sahurmu? Jam 2. Oke. Baik, Bon. Jadi mengenai niatnya sudah hafal kalian? Sudah hafal? Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Itu kalau niat untuk diri sendiri. Tadi ada lafaz an nafsi, itu berarti kamu niat zakat fitrahnya untuk diri kamu sendiri, dan niatnya itu sambil memegang zakatnya. Berasnya dicekel Mas Mbak. Tapi nanti kalau zakatmu itu sudah diniati oleh orang tuamu, atau oleh walimu sudah diniati, kamu sudah dibayarkan zakatnya, ya kamu tidak usah zakat, sudah dicukupkan dengan niatnya orang tuamu atau walimu. Jadi nanti niatnya orang tuamu, nanti niatnya nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi, begitu misalkan, untuk meniati anaknya yang laki-laki. Kalau yang perempuan ya an waladati, misalkan untuk meniati istrinya an zaujati, begitu. Jadi nanti kamu pada saat bayar fitrah bertanya dulu pada orang tuamu, Pak, Bu, ini sudah diniati apa belum? Gitu Kalau sudah diniati berarti sudah cukup, kamu nggak usah niat. Kalau belum, kamu niat seperti tadi, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Kelas 2 sudah paham Mas? Nopo zakat fitrah itu apa? Siapa yang tahu? Tahu hadiah. Hadiah. Kelas 2. Zakat fitrah itu apa? Yang bisa jawab ada hadiahnya. Siapa? Mas Rafael, Happy, Sakti, Mas Sakti, ya, Zio, siapa? Ada hadiahnya ini untuk bisa beli kembang api. Iya, seneng kembang api bro.
Hah? Kalau bisa jawab silahkan. Kelas 2, kelas 6, siapa bisa jawab? Saya beri sarung. Mana nih? Siapa? Ayo. L siap jawab. L sarung. Nah, siapa? Ini kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 4 ada yang bisa jawab? Ayo, zakat fitrah itu apa? Waktunya kapan? Kepada siapa itu diwajibkan? Ayo. Oh iya, tidak apa-apa. Nggih. Alhamdulillah. Sampai di sini sudah paham nggih mengenai zakat fitrah. Nanti kalian bisa mendalami lagi di pelajaran madrasah, khususnya di pelajaran fikih. Silahkan nanti untuk dipelajari dengan baik. Demikian dari Pak Yazid, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.